channel kami. Kali ini kita akan membahas seputar menu data transaksi. Jadi laporan-laporan apa saja sih yang masuk ke dalam data transaksi. Berikut adalah tutorial videonya. Perlu diketahui oleh pengguna bahwa dalam data transaksi itu ada 9 fitur dalam pembagian ya, maksudnya pembagian dari data-data yang telah diambil atau data-data yang ditransaksikan. Jadi ini hanya seputar tentang data penjualan atau penjualan yang telah terjadi. Yang pertama adalah penjualan harian, yang kedua penjualan bulanan, yang ketiga pembelian harian, terus pembelian bulanan, retur penjualan bulanan, retur pembelian bulanan, mutasi stok keluar, mutasi stok masuk, dan transaksi tukar poin. Baik, untuk mutasi stok keluar dan mutasi stok masuk sebelumnya sudah pernah dibahas. Jadi di tutorial video sebelumnya sudah dibahas, maka untuk kedua menu ini kita akan skip. Begitupun dengan transaksi tukar poin. Namun nanti kita bahas sekilas tentang transaksi tukar poin. Baik, untuk data transaksi menu pertama penjualan harian. Ketika diklik maka akan muncul berapa kali transaksi dalam satu hari. Nah, kalau pengguna memiliki 2 kasir atau lebih, ini semua laporan akan masuk ke sini ya. Jadi semua laporan penjualan dalam satu hari itu akan tercatat di sini. Nah, jika ingin melihat penjualan sebelumnya, tinggal klik atau di tanggal-tanggal sebelumnya itu tinggal klik atau tanggal yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kita akan mau melihat transaksi di tanggal berapa atau di hari apa. Ya, jadi ketika ingin mengganti atau melihat transaksi sebelumnya, silakan klik tanggal ini. Dan kalau ingin melihat data transaksi ini isinya apa, atau data produk yang dibelinya itu apa, tinggal diklik yang gambar ini ya, coklat. Jadi ini ketika diklik dulu nomor invoice-nya, tandanya diklik itu warnanya putih ya, kalau enggak itu abu-abu. Nah, ketika diklik maka akan terlihat data transaksinya apa saja. Begitupun dengan yang bulanan. Nah, ini akumulasi 1 bulan transaksi ya. Jadi di bulan Agustus, saat ini bulan Agustus ya, itu dapat dilihat semua akumulasi transaksi penjualan dalam 1 bulan. Jika ingin dirubah bulannya, tinggal sama seperti data transaksi harian, itu bisa dilihat bulannya ya ini. Berikutnya adalah pembelian harian. Pembelian harian hampir sama prosesnya dengan penjualan harian. Begitupun dengan pembelian bulanan ya. Jadi kita sebagai owner itu bisa melihat jika ada kesalahan transaksi, cross check bisa di sini. Jadi ini untuk istilahnya report atau report catatan pembelian harian kita ke supplier. Begitupun dengan retur penjualan, kita akan tahu nominal yang dilakukan kasir atau owner dalam melakukan retur pembelian. Ya, jadi retur itu akan terlihat secara akumulatif juga di sini jika pengguna atau kasir serta owner ataupun staf melakukan retur ya. Setelah terjual itu
Seumpamanya ingin diganti produknya atau memang salah barang, itu bisa dirubah atau bisa diretur. Nah, ketika mengisi POM itu akan ada di bawah, ketika catatannya itu diisi maka akan tercatat salah beli. Nah, ini dalam retur penjualan bulanan ya, kita simulasikan. Seumpamanya transaksi produk, terus retur penjualan, klik nama customernya, contoh kita Herosin, 1 piece, catatan ini harus diisi. Dalam POM ini catatannya diisi, contoh tadi salah beli barang atau tukar barang juga bisa. Setelah disimpan, tutup. Nah, ini jadi ini catatan transaksi ini juga harus diisi, salah beli barang. Nah, maka akan muncul di bawah, sebelum transaksi ini diselesaikan atau dibayar tunai, maka akan terlihat salah beli barang. Simpan, selesai. Nah, kita kembali ke data transaksi tadi, retur penjualan bulanan. Nah, ini ada ya. Ini kalau ingin lihat detailnya, klik tanda rantai ini, diklik maka akan terlihat ya. Jadi ketika ada customer atau member yang salah beli produk di usaha pengguna atau di toko pengguna, itu bisa dilakukan retur ya. Jadi retur penjualan. Nah, bagaimana kalau kita salah transaksi di pembelian? Juga sama prosesnya seperti retur penjualan bulanan. Nah, ini saya sudah simulasikan ketika ingin lihat. Nah, ini adalah faktur atau invoice yang terbentuk. Mau dicetak ulang juga bisa. Ya, jadi POM ini berguna untuk memberikan atau melihat ya data yang telah terjadi. Baik, itu mungkin fitur-fitur yang sebelumnya ya. Nah, untuk mutasi stok dan mutasi keluar tadi sudah di skip. Berarti kita ke transaksi tukar poin. Untuk transaksi tukar poin memang sudah dibahas di sebelumnya, namun kita lebih dijelaskan lagi ya. Jadi sebelum melakukan transaksi tukar poin, karena di sini itu datanya ya, yang muncul di sini itu adalah data penukaran. Jadi kalau untuk transaksinya tetap ada di transaksi produk. Namun sebelum itu kita harus membuat produknya. Nah, kita masuk ke master produk poin. Nah, ada plus tambah, ada tanda plus maksudnya di pojok kanan atas. Kita klik sini, nanti akan muncul POM untuk produk poin. Nah, setelah diisi POM ini, maka akan muncul seperti ini. Untuk stoknya silahkan tambah di sini, di tanda plus yang sebelahnya catatan. Ada edit ya, ini diedit bisa. Terus dikurangi stoknya. Terus ini adalah riwayat stok. Jadi ini tanda yang lingkaran, ada tanda panahnya itu untuk melihat riwayat stok produk poin tersebut. Oke, kita coba untuk ditransaksikan ya, karena ini sudah ada aqua botol. Nah, kita maksud ke transaksi poin. Mohon maaf ya, ini transaksi poin. Penukaran poin. Pilih ya, harusnya kalau poin itu lebih ke arah punya member. Jadi setiap usaha atau setiap outlet pengguna itu bagi
customer yang loyal itu bisa di input member. Kita pilih seumpamanya ini membernya satu nih, Mbak Olivia. Kita produknya kalau diklik itu udah otomatis nanti muncul produk poin yang telah dibuat tadi. Kita klik, kita simpan. Harga ini, harga poin untuk produk poin itu nanti bisa diedit. Jadi itu harganya itu tergantung ya. Untuk persentasi poin pun terserah pengguna mau memberikan berapa bagi customer atau member yang belanja. Mau dimasukkan berapa persen dari total nilai belanja. Nah, setelah ini terjadi transaksi seperti ini, kita simpan. Total poin penukaran 10. Nah, sisa poinnya 5.180. Nah, yang tadi saya bicarakan adalah nilai poin ini ya. Nilai poin ini terbentuk dari seberapa banyak dan seringnya customer atau member berbelanja ke toko pengguna, itu diberikan hak akses nilai persentage ya, atau persen dari total belanjanya. Ya, dilanjut untuk data transaksi tadi kan sudah ditransaksikan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah muncul transaksi tukar poin. Ini nilainya 10 ya. Jadi hanya seperti ini formnya. Kalau ingin dilihat sama tinggal diklik, nanti akan muncul formnya. Mungkin untuk data transaksi seperti itu ya. Jadi akumulasi dari transaksi-transaksi yang telah dijalankan oleh pengguna di outletnya masing-masing. Demikian tutorial video seputar informasi data transaksi. Jika menemukan kendala bisa chat via WhatsApp di aplikasi ya ke customer service kami. Dan untuk video-video lengkap seputar tutorial aplikasi ada di kanal YouTube Ekios. Demikian, salam sehat selalu, semangat pagi.